Jemaat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading, mari sebelum kita belajar dan mendengar kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama kembali berdoa. Bapa di dalam surga, hamba mengucap syukur kalau pagi hari ini boleh Kau pilih, Kau tentukan untuk menjadi saluran berkat-Mu kepada seluruh jemaat Tuhan, secara khusus Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading ini. Oleh karena itu pakai hamba-Mu Bapa untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapapun kami yang mendengarnya, berapapun usia kami, apapun latar belakang pendidikan kami percaya setelah menyaksikan dan setelah beribadah bersama-sama, kami diberkati Tuhan. Kami mau hidup bergembira, kami mau hidup bersukacita, karena kami punya Tuhan yang selalu menjaga, menolong, memimpin kami. Terima kasih Bapa. Syukur dan doa hamba-Mu, semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, apa kabar seluruh jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading. Senang kembali saya bisa menyapa saudara, dan saya percaya pagi ini kalau engkau mau buka hati, engkau mau belajar firman Tuhan yang sederhana ini, pasti firman yang sederhana ini akan membuat kau menjadi kaya. Kuncinya satu, buka hati. Biarkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami hal yang luar biasa. Nah, pagi ini saya memilih tema yang gak biasa. Saya memilih tema mari berpesta. Jadi nanti saudara lihat sendiri tulisan di bawah ini, mari berpesta. Berpestanya ada tanda kutip, yang itu pasti menggambarkan bukan berpesta yang dimaksud di dalam beberapa ayat yang bahkan Tuhan Yesus sendiri mengutip. Nah, saya dapati ayat ini adalah di dalam Amsal 15 ayat yang ke-15. Mari buka kitab saudara sama-sama. Amsal 15 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan demikian. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Ya, perhatikan baik-baik. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Jadi saudara kalau punya muka susah, perasaan susah, pikiran susah, saudara akan mengakhiri hari ini tidur pasti susah karena hari-harimu buruk. Ya, kalau orang udah hari-harinya buruk, udah susah ditolong, saudara. Tetapi penulis Amsal meneruskan begini. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Nah, dari ayat ini saya percaya Tuhan taruh mungkin di kepala saya. Saya tertarik dengan kata berpesta, sehingga saya memilih tema. Sekali lagi saya katakan, mari berpesta. Mari jemaat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading, kita berpesta. Kita bersukacita, kita beria-ria, karena kita punya Tuhan yang tidak membawa saudara dan saya pada hari-hari kesusahan sehingga harinya buruk. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat kita bersukacita. Memang di dalam Lukas 21 ayat 34 dikatakan begini. Tuhan Yesus mengatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, pesta yang saya maksud tentu bukan pesta yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Pesta yang saya maksud adalah hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan kegembiraan. Walaupun ada persoalan, engkau tetap berpesta bersama Tuhan Yesus. Ya, dikatakan juga ketika Paulus menulis kepada jemaat di Galatia, di dalam kedagingan, dikatakan di Galatia 5 ayat 21 dikatakan juga kedengkian, kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Bapa di surga. Sekali lagi, supaya saudara nggak salah, pesta yang saya maksud adalah bukan bermabuk-mabukan, seperti juga Petrus mengulasnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 3. Dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Bapa di surga. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sekali lagi, tema saya hari ini mari berpesta. Tetapi bukan pesta seperti 3 ayat yang sudah saya baca. Jangan saudara pulang dari sini lalu suami-suami bilang sama istri tuh, makanya kita pesta-pesta. Sekarang kan Covid udah mulai reda. Siapa yang bilang Covid mulai reda? Makin jadi-jadi. Tapi ya manusia juga makin jadi-jadi aja, bebas-bebas. Tapi ya sudahlah. Makanya saya selalu bilang ke jemaat,
gift ini, yuk kita jaga diri, kita berdoa, jaga kesehatan dan lain sebagainya. Kalau juga sampai kena, saya percaya itu atas izin Tuhan. Nah, orang yang hari-harinya diisi dengan kesusahan pasti akan sulit mendapat sukacita. Kan Alkitab tadi di dalam Amsal 15 ayat 15 mengatakan demikian. Nah, ini yang menarik saudara, mengapa ada orang yang mengalami hari kesusahan hingga menjadi buruk semua hidupnya. Sekali lagi, mengapa sih ada orang yang hari-harinya mengalami kesusahan sehingga hidupnya menjadi buruk? Nah, hal yang paling gampang saya pelajari dengan sederhana. Hari-hari berkesusahan hingga hanya menghasilkan keburukan, biasanya itu dialami oleh orang yang hidupnya tidak bersyukur. Ya, orang yang hidupnya gak bersyukur sulit menutup harinya dengan pesta, pasti menutup harinya dengan kesusahan. Hidupnya gak pernah puas, selalu kurang terus. Nah, itu orang yang berkesusahan. Hidupnya selalu terjebak pada membanding-bandingkan. Ya, membandingkan untuk kebaikan boleh, tetapi membandingkan lalu terus memaksakan apa yang bahwa kita sudah tidak bisa sanggup, maka hatimu akan susah. Lalu hidupnya selalu merasa kalah sebelum bertanding. Jemaat gereja Injili Firman Tuhan di Kelapa Gading ini jangan kalah sebelum bertanding. Jangan bilang, wah rasanya kita nggak bisa deh ibadah lagi ketemu dengan jemaat secara langsung. Dengar baik-baik, tadi saya dengar bisik-bisik, telinga saya menangkap. Mulai bulan Agustus, entah di minggu kedua atau ketiga, gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading mulai beribadah lagi di tempat ini. Saudara boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus di rumah saudara. Kenapa? Karena disitulah kita akan melihat. Setelah 4 bulan kita akan lihat muka-muka orang susah sama muka-muka orang pesta akan terlihat. Jangan saudara masuk nanti ibadah bersama di sini, di gedung ini, yang ada kritik melulu, yang ada kurang ini, kursi kurang jarak, kok nggak disemprot dan lain sebagainya. Itu sudah dipikirkan oleh staf pastoral. Jadi datanglah ke tempat ini dengan suasana pesta, bergembira, dengan mengatakan aku bersuka cita ketika aku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan waktu kau berdiri di pintu depan, gift, saudara bilang, sekarang kakiku berdiri di rumah Tuhan. Haleluya. Bilang sama suami saudara, cepat bilang kita ke gereja nanti kalau ada pengumuman. Bilang sama istri saudara, bilang sama anak-anak kita ke gereja lagi. Kita ke gift, kita akan menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Orang yang hatinya susah, selain dia hidupnya gak bersyukur, dia itu bergaulnya, karibnya itu sama si Siti. Tahu si Siti? Si Siti sirik. Jadi orang yang hatinya sirik, kalah sebelum bertanding, membanding-bandingkan, sirik sama orang, gak bakal bisa pesta. Kan dikatakan harinya berkesusahan dan menutup harinya dengan kegelisahan. Gak pernah happy kalau lihat orang maju. Ya, kalau orang jatuh dia syukurin. Itu sulit untuk bisa berpesta bersama Tuhan. Nah, itulah sebabnya hari ini saya gak mau bahas tentang orang-orang yang punya hati, punya pikiran, punya perasaan, punya penglihatan yang buruk. Hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terus berpesta sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk dikuasai, dikendalikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah, saya dapati ada 3 ayat yang menjadi alasan buat kita, karena waktu kita juga terbatas. Ya, tindakan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa berpesta. Ayat yang sangat familiar di telinga saudara adalah Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tahu artinya saudara? Hanya orang-orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang segar, yang dapat terus berpesta. Sekali lagi, milikilah hati sehat agar dapat berpesta. Hanya orang-orang yang hatinya segar, hatinya baik yang bisa berpesta. Ayat ini sangat terkenal, biasa kita pakai kalau kita bertemu dengan orang yang lagi muram, orang yang lagi sedang mengalami sesuatu yang bergumul, lalu kita bilang, gak usah sedih-sedih begitu deh, kayak film India loh. Hati yang gembira adalah obatnya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulang udah segede kaki meja, lu cemberut lagi, patah tulang lu. Bilang begitu saudara ya. Buat saya sederhana, ayat ini memang ayat terkenal yang menguatkan, tetapi saya ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika, ya perhatikan, jika hati kita gembira, berarti kita sedang memiliki hati yang sehat, dan hanya hati yang sehat yang dapat berpesta. Itu saya ulangi lagi supaya saudara mulai hari ini hatinya sehat. Hatinya jangan bersungut-sungut, hatinya jangan sirik lihat orang, tapi hatinya punya hati yang sehat. Hati yang sehat dapat kita miliki kalau memang kita memilih untuk sehat.
Ya, hati yang sehat itu adalah orang yang hari-harinya tidak merasa susah. Tetapi hati yang sehat adalah orang yang hari-harinya tahu bersyukur kalau Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, jadi saudara dengar baik-baik, untuk bisa terus berpesta, saudara harus memiliki hati yang sehat agar dapat terus berpesta. Jadi hati yang gembira adalah obatnya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obatnya. Ya, jadi saudara lihat lagi di kiri kanan saudara, lalu bilang gini, Papa, kita nanti mulai Agustus mulai ibadah. Papa gembira dong, biar kita bisa datang ke rumah Tuhan berpesta bersama-sama. Ya, di pesta kita bukan pesta seperti yang 3 ayat tadi dikatakan bermabuk-mabukan, itu zaman dulu. Ya, zaman sekarang nggak ada. Pesta kita menari dengan tamborin, dengan musik, dengan para penari-penari Tuhan, para pemimpin pujian, lalu kita pulang nanti dari rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena kita miliki hati yang sehat. Yang kedua, tindakan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa berpesta terus bersama Tuhan? Zakaria mencatat seperti ini. Dia menulis tentang keselamatan bagi Israel, saudara ya. Nanti saudara baca di rumah, Zakaria pasal 8 ayat 1 sampai 19. Ada syarat orang bisa berpesta, ada syarat orang bisa bersukacita. Perhatikan di dalam Zakaria 8 ayat 19. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan terjadi kegirangan dan sukacita. Ya, saudara, ada kegirangan, ada pesta, ada sukacita. Dikatakan lagi, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan kaum Yehuda. Setelah melewati fase puasa, dikatakan bulan keempat, kelima, ketujuh, dan ke-10 dikatakan ada sukacita, ada waktu bergembira bagi kaum Yehuda. Tetapi syaratnya ini, saudara, ditutup. Maka cintailah kebenaran dan damai. Hanya orang-orang yang mencintai kebenaran, hanya orang-orang yang hidupnya damai, yang bisa berkata, mari berpesta. Ya, itu dikatakan Zakaria memperingatkan kepada kaum Yehuda. Nah, akan terjadi kegembiraan, perayaan yang luar biasa. Bukan soal kemenangan, tetapi dasarnya dikatakan saudara harus cintai kebenaran, saudara harus damai agar dapat berpesta. Jadi yang kedua, cintai kebenaran dan damai agar dapat berpesta. Yang pertama, kalau saudara mau berpesta dengan Tuhan, miliki hati yang sehat agar dapat saudara berpesta dengan Tuhan. Yang kedua, cintai kebenaran dan damai agar dapat berpesta dengan Tuhan. Ya saudara, tetapi pesannya jelas hari ini. Ya, nggak sekedar hati yang gembira adalah obatnya, tetapi saudara harus hidup damai, saudara harus hidup dalam kebenaran. Apa itu mencintai kebenaran? Mencintai kebenaran adalah orang yang takut, taat, dan melakukan firman Tuhan. Itulah yang namanya mencintai kebenaran dalam hidup sehari-hari saudara. Saudara harus taat, saudara harus takut, saudara harus melakukan firman Tuhan. Apa itu damai? Saya mendefinisikan sendiri. Damai adalah orang yang bisa menyelesaikan semua perkara hidupnya dengan tidak bermusuhan dan mengampuni orang lain serta dirinya sendiri dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, damai adalah orang yang bisa menyelesaikan semua perkara hidupnya dengan tidak bermusuhan dan mengampuni orang lain serta dirinya sendiri dengan dasar firman Tuhan. Jadi jelas saudara, kita belajar hari ini, hanya orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran, hanya orang-orang yang mau hidup damai, hanya orang-orang yang memiliki hati yang gembira, yang bisa berpesta, bisa bersukacita karena hidupnya bergantung pada firman Tuhan. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi saya ulangi lagi, saya takut saya kecepatan. Mari berpesta. Mengapa kita harus berpesta? Di dalam Amsal 15 ayat 15 berkata,
Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Makanya saya percaya ada wahyu, ada ilham yang kuat untuk saya membahas tentang ini. Untuk bisa berpesta, saudara harus memiliki hati yang sehat agar dapat terus berpesta. Hati yang sehat didapat Amsal 17 ayat 22. Lalu yang kedua, agar terus bisa berpesta, cintai kebenaran dan damai. Dan itu kita dapat di dalam pesan Tuhan lewat Sakaria pasal 8 ayat 19. Dan yang ketiga, ini berarti menjadi kunci buat saudara dan saya. Yang ketiga, kalau kau mau terus berpesta, undang Yesus agar kita dapat terus berpesta. Kita harus undang Yesus. Mari kita belajar bagian yang menarik. Yesus pertama kali membuat mujizat ketika dia diundang di dalam pernikahan di Kana. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Ini menarik sekali buat saya. Orang-orang yang mau terus berpesta, ya, lihat ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Keputusan kedua mempelai dan keluarga mengundang Yesus itu adalah keputusan yang amat tepat. Mungkin ini mengandai-ngandai, ya. Kalau saudara mau menikahkan anak kan, saudara pasti selain kedua mempelai, kedua keluarga rapat sama om tante, ya, sama saudara-saudara dekat, lalu mendiskusikan siapa yang mesti diundang. Apalagi zaman COVID ini cuma 30 sampai 50 orang. Siapa yang kita undang? Anggaplah nggak lagi zaman COVID. Pasti kita akan seleksi A, B, C, D, pejabat, orang-orang partai, kepolisian, orang jemaat gereja. Dia jangan diundang deh, kan cuma jadi singer biasa aja, nggak usah diundang deh. Ya, mendingan kita undang dia aja. Dia kan tapi kan donatur gede lo, gila lo, dia diundang dong, ya. Nah, kita kan pilih-pilih saudara, ya. Nah, saya percaya orang juga keluarga ini memilih. Ngapain sih undang Yesus? Anak tukang kayu lagi, tadi ngaco-ngaco, ngajar-ngajarin di sini. Udah undang aja, kali-kali aja ada jadi semakin rame. Ada orang ngikutin di gang. Kalau saudara pernah ke Kana, kalau itu diyakini tempatnya itu, bayangkan ke gerejanya kan masuk-masuk gang. Bayangkan nanti jadi rame, susah, resek, ntar pada minum anggur, habis lagi kita. Kan malu kalau makanan kurang begitu. Malah ada itu lagi tuh yang tukang bungkus datang. Nah, ya kan? Nah, saudara, tetapi lihat, kita nggak tahu di keluarga itu siapa yang memutuskan, siapa yang mengetok palu untuk juga mengundang Yesus. Kalau mamanya diundang, oke lah, Maria kan cantik, saudara, pasti dandan nyalon di roll, ya kan, rambutnya dipapan, ya, mani-pedi, cantik lah. Maria kan dikatakan seorang yang gadis cantik, saudara. Tetapi Yesus dengan teman-temannya nggak jelas. Ada yang tukang tangkap ikan dan lain sebagainya. Nah, ternyata saudara, kita tahu ketika Yesus diputuskan untuk diundang, kehadiran Yesus di keramaian suasana. Ingat ya, Yesus datang ke pesta loh saudara. Kehadiran Yesus di keramaian suasana, lalu dia menghadirkan anggur terbaik. Justru bukan di awal, justru di saat kalau pesta jam 7 malam, setengah 10 udah mau bubar, orang udah mabok. Terakhirnya kan kalau orang mabok dikasihnya cap tikus, topi miring, TKW, anggur orang tua. Tetapi enggak, ini baru mulai minumannya minuman luar negeri. Akhirnya pun luar negeri, minuman yang sebotol 30 juta, dan rasanya di akhir juga 30 juta, misalkan seperti itu. Saya nggak bilang di Kana ini orang mabok-mabokan, tetapi lambang sukacita bicara tentang anggur. Anggur adalah lambang sukacita, dan lambang sukacita itu akan berakhir, lalu orang akan dikasih sukacita KW, sukacita kelas 2. Yesus nggak mau. Yesus menghargai bagaimana dia diundang. Saudara, saya melihat dari sudut pandang yang lain. Yesus diundang dan dia menghargai. Dan mamanya tahu, kan saudara bilang, Yesus bikin dong sesuatu. Dia bilang, mama mau ngapain sih? Waktuku belum tiba. Tetapi Yesus tahu saat yang tepat. Bagaimana dia membuat pesta itu harus tetap berjalan sukacita. Bagaimana agar keluarga ini tidak berkelahi hanya karena kekurangan air minum. Bagaimana supaya mertua tidak saling jelek-jelekin. Bagaimana supaya tidak terbongkar anggaran yang kepepet dipaksain pesta. Yesus menghadirkan air anggur yang luar biasa. Air anggur terbaik hadir justru di akhir pesta. Nah, ini dia saudaraku, saya hanya ingin katakan, kalau hidupmu mau terus berpesta, kau nggak cukup cuma punya hati gembira, karena pelawak juga hatinya gembira terus, saudara. Ya kan? Kalau kau mau terus berpesta, nggak cukup cuma hidup benar dan damai. Karena banyak orang juga ngerti kebenaran, banyak orang yang berdamai, terakhirnya kacau juga.
Makanya dua bagian pertama, yaitu ketika saudara mau memiliki hati yang sehat, saudara mau hidup dalam kebenaran dan damai, saudara perlu undang Yesus untuk menyempurnakan, untuk memateraikan, untuk menstempel, untuk mensahkan bahwa pesta yang kau jalani bukan pesta seperti 3 ayat pertama yang saya katakan, isinya kemabukan, lalu perzinahan dan lain sebagainya. Tapi pesta yang kita lakukan bersama Tuhan Yesus adalah pesta yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, jangan kau pribadi memikirkan pestamu, kau egois, tapi pikirkan keluargamu harus berpesta, anak-anakmu harus berpesta, orang yang melihat hidupmu harus berpesta. Mengapa? Karena kau mengundang Yesus hadir. Dia akan selalu datang. Karena Yesus mengatakan kepada mamanya, waktuku belum tepat. Sehingga Yesus akan datang. Di pestamu yang mulai redup hari ini, Dia akan datang, mengubah duka cita menjadi sukacita, menghadirkan anggur yang baru, sehingga engkau akan terus berpesta sampai kau menyelesaikan pestamu di dunia ini. Itu tandanya sampai kita mati, kita akan terus bersuka cita bersama dengan Tuhan. Itu ngerti maksud saya kan saudara? Nah saudara, ini sangat luar biasa ya. Terus bersukaria, harus memiliki hari-hari yang baik. Jangan jadi orang Kristen yang gagal pesta karena mengisi harinya dengan kesusahan, sehingga yang datang buruk terus. Ini pesan di awal yang saya ingin sampaikan. Saya takut saudara baru datang, baru dengar di perjalanan setengah, lalu saudara menghakimi saya, gua pansus pendeta ngomong pesta-pesta terus mabuk-mabukan gak karu-karuan. Mana ada tuh ayatnya yang dibilang kita jangan berpesta pora. Dengar dari awal. Makanya kalau datang jangan terlambat, atau nonton lagi dari ulang. Saya nggak bahas soal pesta, pestanya mabuk-mabukan, pestanya dosa kedagingan. Tapi pesta yang saya maksud tadi kan saya bilang tema kita mari berpesta. Pesta yang bersama dengan Tuhan, yaitu bersuka cita sepanjang hidup kita. Kalau kau jemaat gereja Injili Firman Tuhan di Kelapa Gading ini dengar, nanti Agustus kita mulai ibadah, datanglah dengan suasana pesta, datanglah dengan baju gaun pesta, hormati Tuhan dengan sukacita. Jangan lagi di masa Covid ini, dengar baik-baik, kalau nggak cocok jangan undang saya lagi ya. Jangan kau datang ke gereja pakai jeans robek-robek. Datang ke pesta tuh dengan hati yang benar. Kalau hatimu benar, maka keluarnya benar. Jangan kau datang lagi ke pesta pakai rok adekmu segini-segini, ngapain ya? Sana di catwalk sana ya. Saudara, kalau mau pesta sama Tuhan itu pesta yang benar. Hati mesti benar ya. Kalau hati benar pasti ngaca ngelihat ini kagak cocok nih gua. Nah begitu saudara ya. Kalau bulu mata boleh lah, tapi jangan sampai 5 cm kepanjangan ya. Ya sulam alis boleh lah ya. Tapi juga jangan pakai kepanjangan ke sini kayak Petruk Gareng ntar ya. Tapi saudara, mari kita pergi ke pesta. Bukankah ada satu perumpamaan ketika orang kaya itu mengundang orang nggak datang, lalu orang kaya itu bilang, panggil orang semua di ujung sana jalan, datang ke rumah saya untuk pesta makan-makan. Lalu mereka datang, lalu orang kaya itu bilang begini, hei ngapain kau ada di sini? Kau nggak layak karena kau datang ke tempat pesta pakai baju yang tidak layak. Maka diusir dia. Ya betul dong saudara. Itu perumpamaan yang sangat baik. Kalau saudara dan saya, sekali lagi ya, kalau saudara dan saya memiliki hati yang sehat, kalau saudara dan saya mencintai kebenaran dan damai, kalau saudara dan saya mengundang Yesus untuk berpesta di dalam hidupmu, maka percayalah, anggur yang baik selalu ada di dalam hidupmu pribadi, di dalam keluargamu, di dalam anak-anakmu, menantumu, bahkan cucu-cucumu. Anak-anak Tuhan, turunan ketiga keempat, semua diberkati, bahkan sampai keturunan ketujuh. Haleluya. Tepuk tangan yang di rumah, bilang, lihat kalau saudara nonton sama cucumu peluk ini, kau diberkati. Makanya pesta yang benar, pesta dengan hati yang sehat, pesta dengan cintai kebenaran dan damai. Lebih-lebih tulis undangan, kirim ke keluarga besar Yesus Kristus di surga untuk datang. Saudara, ngundang Yesus lebih gampang daripada ngundang presiden. Ngundang presiden, lo di depan istana ditanyanya dari A sampai Z, sampai keluarga lo ditanya, nenek lo siapa, ya kan, kakek lo siapa, anak lo siapa, sekolah di mana. Ngundang Yesus nggak pakai ketemu protokol-protokol. Ngundang Yesus saudara ke rumah, tulis surat aja di undangan, kepada yang tercinta Yesus Kristus, aku mengundangmu malam ini untuk pesta di hatiku. Saudara berdoa, dan setelah saudara amin, maka saudara akan keluar dari kamarmu mengalami sukacita yang hebat. Itu sebabnya saya berharap, saya berdoa ya, biarlah Ibu Gembala,
staf pastoral, pengerja-pengerja, full timer di gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading, ketika menyambut mereka setelah 4 bulan tidak bertemu, sambutlah dia dengan pakaian pesta, sambutlah dia dengan muka pesta, beli serum semua, bikin cantik semua ya saudara, biar orang lihat kita luar biasa, biar orang lihat bilang 4 bulan gak ketemu bukan makin peot, bukan makin tua, tetapi makin sukacita, bukan karena kita pakai makeup, tetapi karena hati kita adalah hati yang sehat, karena kita hidup terus di dalam kebenaran, di dalam damai dan mengundang Yesus. Yesus harus jadi pengundang pertama. Ya kalau saya nih orang Batak, kalau saya menikah maka ada turut mengundang. Nomor 1 Yesus Kristus. Karena Yesus bisa mengundang semua orang. Haleluya. Nah, biarlah pagi menjelang siang ini menjadi pelajaran yang sederhana. Ya memang saya suka memilih tema-tema yang sederhana. Mari berpesta. Apa itu berpesta? Berpesta berarti kita selalu bersuka cita. Kita tidak akan mengakhiri hidup ini dengan kecemberutan, dengan kesusahan, tetapi dengan sukacita. Ayat yang melandasi kita jelas, saya baca lagi, Amsal 15 ayat 15 yang berkata, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Untuk bisa gembira, untuk bisa berpesta. Saya ulang sekali lagi karena jemaat GIF ada yang udah di atas 60-70 tahun kan. Kalau saya ngomong kecepatan nanti dia bilang ini ngomong hatinya, ini ngomong hatinya gitu kan. Nah, saya akan bilang ya, yang pertama miliki hati yang sehat agar dapat terus berpesta. Hati yang sehat adalah obat. Yang kedua, belajar dari pemulihan bangsa Israel. Dikatakan cintailah kebenaran dan damai. Maka waktu kau mencintai kebenaran dengan dasar firman Tuhan, damai dengan tidak bermusuhan, berdamai dengan orang lain, diri sendiri, saudara pasti bisa berpesta. Dan yang terakhir menjadi kunci, undang Yesus Kristus dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melawat saudara semua. Dan percayalah, bukalah hatimu, maka Tuhan akan masuk ke hatimu. Izinkan dia menari-nari bersamamu, maka engkau akan memperlihatkan kepada dunia bahwa engkau adalah bukan orang biasa, tapi engkau orang yang berpesta dengan Tuhan. Apapun masalah yang sedang terjadi di bangsa dan negara ini, saudara jangan takut. Saudara jangan menjadi buat susah hidup saudara sehingga harimu menjadi buruk. Tapi nikmati semua yang terjadi di bangsa ini. Dan kau berkata, bersama Kristus saya cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Saya senang boleh hadir di Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading. Dan saya percaya saudara dan saya sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya hamba mengucap syukur untuk pagi menjelang siang ini kau ajarkan kembali kepada hambamu. Hidup ini harus sukacita, hidup ini harus berpesta. Kau sudah menusuk hambamu terlebih dahulu, karena firman adalah pedang bermata dua yang membelah daging dan roh hambamu, membedakan, membelah sumsum dan tulang. Dan biarlah hari ini hamba menyeberangkan kepada jemaat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading maupun jemaat semua yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah mereka juga mau membuka hati seperti hambamu untuk mau terus menari-nari bersama Tuhan. Tuhan yang mengubah air mata menjadi mata air. Tuhan yang membuat kami pulang dengan penuh sorak-sorai walaupun kami datang dengan menabur air mata. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang membahagiakan hidup kami. Engkau ingatkan lagi kepada kami untuk kami memiliki hati yang sehat. Kau ingatkan lagi kepada kami hari ini untuk kami boleh hidup dalam kebenaran dan damai. Lebih lagi kau ingatkan lagi kepada kami lewat peristiwa pernikahan di Kana. Kami harus mengundang Engkau. Engkau harus ada di urutan pertama yang kami undang. Sehingga kami tahu waktu kau datang, Engkau selalu mengubah air pahit menjadi anggur yang manis. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa secara khusus untuk umat Tuhan yang saat ini fokus mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan sekali lagi lawat mereka, tanamkan apa yang mereka dengar ini untuk menjadi kekuatan mereka melakukan kegiatan seluruh tindakan hidup mereka, dan mereka selalu mengundang Yesus. Terima kasih Bapak. Secara khusus hamba mau berdoa untuk Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading. Kau memberkati Ibu Gembala, Kau memberkati para wakil gembala, staf pastoral, orang-orang yang full time melayani di tempat ini. Tuhan, biar mereka boleh mempersiapkan diri mereka untuk memulai ibadah kembali. Oleh karena itu, biarlah mereka mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh mereka, bahkan pakaian mereka untuk berpesta bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading. Terima kasih Bapak. Hamba percaya Kau juga sudah mengirim malaikatmu berkemah di sekeliling rumahmu ini
untuk menjaganya dari niat orang jahat, merusak, belalang pelapa apapun. Semua kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan dari tempat ini, dari rumah ini, akan selalu ada berkat-berkat baru yang Tuhan curahkan kepada seluruh jemaat yang datang ke tempat ini. Terima kasih Bapak. Ini syukur dan doa hamba. Semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang di rumah maupun yang di gereja ini, jika kau sudah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya.